Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, kalau pagi ya salah. Apa kabar sahabat-sahabatku sekalian dan anak-anakku karena di sini itu ada yang anak-anak ikut PCO ini ada yang anak-anak ya. PCO ini memang agak sedikit ribet. Lebih bukan ribet ya. Agak sedikit lebih pernak-perniknya lebih banyak. Oke, kita udah belajar materi yang pertama ya, dengan beberapa yang ditonjolkan, terutama di bagian luarnya yang kita tonjolkan. Sekarang lebih ke arah ke dalamnya yang kita tonjolkan. Nanti insya Allah yang keempat ya, materi yang keempat itu banyak di sekelilingnya itu yang ditonjolkan. Nah, nanti PCO lanjutan di batch mungkin batch 11 belum ada PCO lanjutan, mungkin batch 12 atau batch 13 saya baru buat lagi PCO lanjutan. Itu baru kita bermain lagi dengan berbagai macam tingkat kesulitan. Jadi ini pendahuluan dulu supaya nggak kaget. Saya kasih beberapa tingkat kesulitan, bahkan saya kasih cara animasinya supaya nggak bosen ya cuma gitu-gitu aja. Oke, nah teman-teman sekalian, diperhatikan beberapa item ya. Ini saya kunci karena kalau dilihat ya, kalau saya tidak kunci nanti dia akan tenggelam ke bawah. Contohnya seperti apa? Ini saya buka ya. Ini saya buka. Kemudian saya klik. Nah, dia ke bawah. Oke, seperti itu ya. Saya kunci dulu. Tapi sebelumnya kita masuk, ini adalah ukuran Instagram. Ukuran Instagram. Ini dia. Ya, saya nggak akan jelaskan lagi karena di pengenalan ada dan sebagainya. Saya langsung masuk aja. Ini teman-teman sekalian, lihat seperti ini. Ini elemennya saya nggak akan detail bagikan karena sebenarnya elemennya gampang-gampang banget ya. Cari nanti di sini bagian elemen adalah ikan, kuda laut, cumi-cumi, ubur-ubur ya. Cuman yang harus bisa diatur warnanya, dalam arti kata bisa diganti warnanya. Dan diperhatikan ya. Nah, kemudian cari juga tanaman laut. Misalnya ya, tanaman laut gitu misalnya. Misalnya gitu ya. Nah, seperti ini. Cari juga yang gampang di apa namanya? Diganti warnanya. Bagian grafis cari di sini misalnya ini gitu ya. Kalau dia nggak bisa diganti, nggak usah dipakai karena susah nanti. Kecuali kalau pakai di komputer, dia bisa diatur warna. Ini pun cuman pakai duton, nggak bisa atur yang lainnya. Ya, jadi pakai yang bisa diatur warnanya. Masih masih banyak yang lain masih bisa dipakai ya. Nah, ini bisa diatur warnanya. Terus bagian yang ini itu bisa pakai yang ini. Nah, ini kan bisa diatur warnanya. Banyak ya macam-macam ya. Oke, dah. Kemudian yang ini yang bentuk seperti ini ya. Teman-teman bisa cari di uh, di sini. Bisa juga pakai ini ya. Jadi nggak harus sama persis, bisa pakai ini bisa. Terus kasih yang paling terakhir ini kasih bulat-bulat ya untuk menunjukkan bahwa dia nembus ke dalam ini. Ini ada beberapa tingkat kedalaman seolah-olah seperti itu ya. Nah, biasanya yang saya lihat PCO yang saya lihat jarang ada video yang di dalam ini. Ya, yang mungkin saya belum menemukan lebih tepatnya itu. Saya mungkin belum menemukan. Ya, saya belum menemukan. Oh, makanya saya kok tertarik dengan seperti ini, lebih apa? Lebih menarik gitu ya. Contohnya seperti ini. Contoh saya beberapa video yang saya ambil.
Nah, teman-teman nanti bisa pilih video mana yang akan dipakai. Yang berikutnya. Nah, ini. Oke, saya tutup lagi. Nah, sebenarnya yang ini sama bawah, bawah lagi ini adalah sama. Cuman backgroundnya aja kita kasih video. Ya. Pertanyaannya adalah, Mama misalnya, apakah harus bentuknya sama seperti ini? Enggak, saya bilang. Makanya saya mau pakai ini boleh. Mau pakai ini dibentuk, misalnya dibentuk seperti ini. Misalnya ya, copy, bentuk lagi, ditata sedemikian rupa. Gini, sedemikian rupa. Ini yang agak miring ya, kita sini agak miring. Ini agak tegak. Sorry. Ini misalnya, terus ini begini, disesuaikan. Terus kemudian di bawahnya juga iya. Jadi bentuknya ini saya persilakan bebas saja. Karena untuk mendapatkan bentuk yang sama persis kan ya nggak mungkin, karena ini merupakan bentuk susunan yang saya buat. Ya sehingga penuh di sini, terus kemudian ditutup dalamnya. Kok harus ditutup, Mama? Karena yang akan kita beri bolongan itu adalah yang di tengah, bukan di samping yang akan kita buang nantinya. Yang akan kita bersihkan tuh justru yang di tengah ini. Yang di samping itu justru yang akan kita pertahankan. Misalnya seperti ini bentuknya. Misalnya gitu. Ya. Oke. Saya buang dulu. Nah, kemudian nih teman, beberapa ya saya coba kopikan dulu. Ya. Ini kunci, oh enggak dikunci deh. Nah, ini dikunci ya. Teman-teman, ini bisa dilihat seperti ini. Nah, bagian-bagian ini ya, itu yang akan nanti kita unduh. Oke, contoh seperti ini. Nih. Ini merupakan beberapa bagian nih, saya bentuk jadi seperti ini. Nih. Ini blobs ini ya, kalau ini di blobs. Ketik di sini namanya blobs. Kok blob toh? Beberapa ini yang saya bentuk di sini. Nah, ini di layar yang paling dalam. Ini warnanya. Layar yang berikutnya nih warnanya. Kita akan bersihkan bagian yang ini, yang kita akan bersihkan dalam ini. Nih, layar berikutnya. Sama besarnya, sama besarnya nggak apa-apa. Nih, bagian berikutnya, ini juga bagian berikut. Ini terakhir. Karena ada bolong-bolongnya. Ini bolong-bolong ini itu dari ini, garis dan bentuk. Ini bagian bundar ini saya pipihkan. Seperti ini, kurang lebih. Saya paskan. Kecilkan lagi. Nah, saya tempatkan di sini dengan warna hitam. Ya, terakhir. Kemudian tanaman tadi yang saya mau pakai yang mana? Yang ini misalnya. Saya unduh juga. Ya, bintang laut saya unduh juga dengan warna yang kita udah inginkan ya, yang diunduh itu dengan warna yang sudah kita inginkan ya, sudah solid. Nanti akan kita bentuk. Jangan warna yang belum jadi. Kalau warna belum jadi nanti kita repot ketika sudah dibersihkan. Karena kita mau pakai aplikasi yang lain, bukan ke aplikasi di Canva. Karena kalau aplikasi di Canva dia akan buang hanya di sini saja. Nanti untuk yang ini, yang dibuang tuh justru yang di luar, yang dalam nggak dibuang. Jadi kita pakai aplikasi lain. Nah, ini juga nggak akan bisa. Ya bisa
kalau pakai komputer lewat aplikasi Canva lewat komputer. Kalau pakai HP nggak bisa, ya. Terus kemudian, nah ini beberapa yang saya mau ambil yang sudah solid warnanya. Solid itu sudah siap, sudah satu, udah jadi satu warna saja. Ya, nggak macam-macam warna. Nah, ini saya download. Dan download itu eh, untuk yang punya komputer, ya, untuk yang punya komputer silakan secara sekaligus. Nanti saya lihatkan ya. Oke, ini beberapa yang saya mau unduh. Nanti saya tunjukkan bagaimana bentuknya. Sekarang yang jelas itu yang diperlukan tahap pertama. Kemudian kalau pakai komputer langsung pakai PNG ya, jangan pakai MP4 atau yang lainnya. Terus kemudian jangan kutak-katik yang ini. Klik beberapa halaman yang ingin kita unduh. Nih, beberapa halaman. Nah, kalau udah itu selesai, kemudian kita unduh. Kenapa kalau pakai komputer bisa melakukan itu? Dia masuk ke zip. Memang komputer kan lebih luas ya, pandangannya tuh lebih luas. Masuk ke zip, bagi saya sih, saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya bagi pengguna HP bisa dan sering melakukan, silakan. Ya, cuman saran saya berdasarkan pengalaman saya agak ribet kalau di HP. Beberapa sekaligus bisa dilakukan di komputer. Dia akan masuk ke zip. Kemudian kita klik zipnya, kita copy beberapa yang mau diambil. Mungkin kalau semua ya semua berarti. Kemudian kita paste ke folder kita. Kalau pengguna handphone bisa melakukan, silakan. Kalau tidak bisa, berarti harus unduh misalnya halaman satu persatu. Halaman 14 berarti harus halaman 14. Itu ya saya bilang pernak-perniknya banyak. Halaman 14 selesai berunduh. Begitu ya tahap pertama. Oke, sekian dari saya. Kita nanti lanjut ke tahap yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah kita membersihkan beberapa elemen yang sudah kita bentuk, yang sudah kita buat di Canva sebelumnya. Seperti biasa, aplikasi ini adalah salah satu aplikasi untuk menghapus background kita, ya, atau menghapus bagian-bagian tertentu yang ingin kita bersihkan atau kita hilangkan. Nah, ada beberapa lagi juga aplikasi yang lain, jadi tidak terbatas harus memakai ini, terserah mau pakai yang seperti apa. Intinya adalah bisa menghapus bagian-bagian yang kita ingin bersihkan. Kalau saya memakai aplikasi ini, background eraser, ya seperti ini. Saya sudah unduh, cuman satu saya unduh, jadi teman-teman jangan bilang, oh cuma satu ya diunduh, enggak. Saya cuma mencontohkan satu saja yang diunduh, yang lain silakan mengunduh sendiri. Ya, seperti saran saya, kalau pakai komputer boleh beberapa sekaligus ngunduh, karena masuk ke zip, tinggal nanti klik zipnya, copy, kemudian kita paste ke folder kita. Ya, sekali lagi saya bilang, kalau yang pakai komputer bisa sekaligus nanti masuk ke zip, kemudian zipnya kita klik, sesudah kita klik ya, kita copy, kemudian kita masukkan ke file kita, kita paste. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang pakai handphone atau HP saya tidak menyarankan karena agak sedikit ribet masuk dan sebagainya. Saya sendiri nggak nyaman kalau pakai zip lewat komputer, ribet banget ya. Saya sendiri juga belum ngutak-atik kalau pakai zip itu. Jadi terpaksa downloadnya satu-satu. Makanya saya sebut kalau ikut kelas PCO itu memang harus sabar karena ya beberapa kelas fancy itu begitulah adanya. Nanti banyak kelas fancy yang lain juga ya kurang lebih begitu. Tapi memang kreativitasnya tinggi sekali. Oke, kita lanjut aja. Load foto yang sudah kita unduh. Ya, sekali lagi saya cuma contohkan satu saja ini. Kemudian kita bersihkan bagian-bagian tertentu yang kita bersihkan dalam ini, karena kita akan ambil yang putih, karena ada beberapa warna ya yang akan kita tumpuk.
Cuman putih inilah yang ada seperti lubang-lubang di pinggirnya. Kalau yang warna lain tidak, cuman ini aja. Ya. Nah, setelah kita ambil dari galeri, kemudian kita done. Nah, di sini ada beberapa, bisa pakai auto, magic, manual, seperti biasa. Saya sudah sampaikan waktu itu lewat yang kalau nggak salah pertama ya, saya sampaikan. Nah, di sini pakai auto untuk ketik yang di dalam. Kalau masih kurang bersih, ya nanti ada caranya. Saya kasih anu juga ini dengan skalanya kecil ya. Kalau mau skala besar, nah itu hati-hati ya sampai kena yang lainnya. Agak lumayan. Nah, kalau pakai background eraser ada background colornya itu bisa berubah warnanya. Kita bisa lihat lebih jauh. Nah, kemudian kita bisa klik ini. Ini kita bersihkan juga. Klik ini. Klik ini. Ini. Oke. Setelah itu ya teman-teman, kalau ada yang keliru ini bisa di-undo ya. Kemudian bisa juga diperbaiki pakai repair. Kalau ingin melihat lebih detail, di zoom aja, pakai ini zoom bisa. Kita tarik seperti ini. Oke. Atau dicubit juga bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian kita klik done. Nah, teman-teman kalau ingin lebih bersih lagi bisa pakai ini. Ya, smoothnya. Apa yang telah kita bersihkan tadi kita bisa atur lagi. Tapi hati-hati jangan sampai terlalu ini ya, kebanyakan. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat. Ya, bisa tambah lagi. Kemudian kita klik save. Kok ini yang klik? Ini klik save. Udah, kita klik finish. Selesai. Seperti itu ya. Baik, kita masuk ke bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah bagian terakhir. Kita membuat atau kita membentuk desain sebenarnya apa ya, mau ngomong bingung banget. Bagian ketiga ini adalah bagian finishing untuk membentuk desain paper cutout. Nah, itu dia lebih tepat. Kita sudah unduh beberapa bagian yang akan kita masukkan ke dalam desain kita. Ya, ingat, unduh beberapa, masukkan ke dalam desain kita. Itu yang akan dibentuk. Ya, itu yang akan dibentuk. Teman-teman, sekali lagi saya bilang, saya sampaikan, paper cutout ini adalah membuat bagian jadi menonjol. Ya, jadi kelihatan kayak 3 dimensi, kelihatan kayak seperti hidup, seperti itu yang disebut dengan paper cutout. Oke, nah teman-teman, elemen yang sudah diunduh itu wujudnya tuh kalau saya boleh bilang seperti ini. Kok dikunci? Oke ya, saya klik lagi. Kalau boleh tuh, nah dia wujudnya seperti ini. Ini juga wujudnya seperti ini, tuh kan sama kan? Demikian rupa diatur. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Saya pindahkan dulu. Nah, inilah video yang saya bawa ke belakang. Hati-hati ya menata itu, hati-hati. Jadi menata itu ada yang paling dalam sekali. Paling dalam tuh ini bintang. Kemudian kita baru mulai nonjolkan lagi di mana, bagian mana ya. Bagian yang ini sorry. Ikan ini. Kemudian muncul lagi ini. Ya kayak seolah-olah dia berada di kedalaman mana. Kita menatanya. Kemudian naik lagi adalah ikan ini. Terakhir baru tanaman ini. Nah, tanaman yang ada beberapa tanaman, 2 tanaman, 1, 2. Dia berada di kedalaman ini. Makanya kenapa dia warnanya hampir sama. Lihat ya, warnanya hampir sama. Itu diperhatikan. Nah,
sahabatku sekalian dan anak-anakku sekalian, saya lanjut untuk berikutnya. Semakin ke dalam, dia warnanya tuh semakin gelap. Kita akan tempatkan warna gelap itu pada layar pertama setelah video. Video itu setelah background, kita kasih warna gelap ya. Supaya tadinya saya mau pakai background ini adalah sebagai latar belakang warna gelap ini. Tapi karena saya mau pakai video, jadi nggak jadi. Jadi sebenarnya kalau misalnya nggak pakai video, pakai yang warna gelap. Lebih gelap dari layar-layar berikutnya. Oke, lanjut. Nah, ini tentu tadi saya bilang tentu yang dipasang dulu adalah yang sesuai. Nah, ini yang kita pasang. Sorry, misalnya ya yang pertama nggak ada ya, layar pertama nggak ada, layar kedua nanti baru ada. Nah, ini sudah kita masukkan, tentunya agak sedikit lebih kecil bila dibandingkan dengan layar-layar berikutnya, karena yang layar berikutnya supaya kelihatan. Kalau dia sudah besar dulu, kalau kita tarik seperti ini, tentu ketika kita memasukkan layar berikutnya, contohnya ini misalnya, mana ya? Kok saya malah bingung? Coba. Nah, layar berikutnya itu adalah warnanya yang apa ya, ada yang tenggelam. Yang warna ini, ya. Ini kok hilang dia? Yang warna ini, sebentar. Saya ulang ya. Nah, saya tarik dulu. Kemudian saya tarik. Nah, kalau ini lebih besar seperti ini, misal contohnya ya, seperti ini besar. Kemudian kita masukkan yang berikutnya ini. Nah, tentu nggak kelihatan. Ya, cuman seperti ada timbul gitu aja, tapi layarnya nggak kelihatan. Makanya dia harus lebih kecil. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman. Terus kemudian baru kita masukkan layar yang kedua. Kita atur. Sebenarnya tidak harus sama gini gitu ya. Enggak. Mau mencong gini dikit ya boleh gitu kan, tergantung dari kreativitas kita. Seperti itu. Kemudian baru masuk layar yang berikutnya. Nah, begini. Sehingga kelihatan layarnya agak lebih besar. Semakin ke atas semakin lebih besar. Maka layarnya akan kelihatan. Terakhir baru lebih besar sekali. Menutup seluruh yang ada di sini. Ini bentar. Ya. Oh iya, lupa saya sampai. Nah, ini yang sudah kita download ini, ya contohnya, saya kembalikan dulu. Ini Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dia nggak dikunci, dia akan tenggelam di dalamnya. Begitu selesai langsung kunci. Ya. Terus teman-teman, ini dapat dari mana? Yang sudah kita unduh, contohnya seperti ini. Saya ada unduh nggak ya? Rekam. Ini ya. Saya contohkan satu. Sabar, ditunggu. Ini contohnya. Nih ya teman-teman. Seperti ini. Yang ini belum dibersihkan. Sorry. Yang belum dibersihkan saya.
Bentar ya, ditunggu ya. Mudah-mudahan ini bisa. Saya mau ambil dulu. Oke, kemudian mudah-mudahan sudah langsung masuk. Ya, saya ambil di sini bagian download. Unggah media. Save as. Saya unggah media. Kok belum ada ya? Ya, sekali lagi mudah-mudahan mau. Kalau nggak mau juga, terpaksa saya coba di sini. Misalnya gini ya. Oh, nggak dia coba. Mudah-mudahan ini, tetap nggak mau. Seharusnya dia mau. Baik, lanjut lagi ya. Tadi ada beberapa trouble. Saya nggak tahu ada di mana, tapi ternyata saya menyimpan yang lalu. Jadi saya ambil aja dari sini ya, teman-teman. Contohnya ini. Ini aja contohnya ya. Nah, ini itu kan sudah bersih di tengahnya. Kemudian kita harus edit dulu gambar ini. Kemudian kita berikan dia bayangan ini timbul. Nah, jadi seperti itu. Teman-teman bisa atur juga tingkat untuk memberikan kesan ini. Ya. Terus kemudian juga bisa atur dari warnanya. Mau warna putih misalnya, itu seperti itu ya. Tapi kita pakai warnanya adalah warna hitam. Sorry, berarti bukan timbul ya. Seharusnya bersinar. Ya, bersinar sini kita bisa atur tingkat ukurannya. Nah, seperti ini ya. Tingkat ukurannya, karena kalau bersinar itu dia seluruh bagian. Ya, kita atur di ukurannya berapa, kemudian kita bisa atur transparansinya. Ya, sekitar inilah kurang lebih 51. Terus kemudian ukurannya juga kita atur agak besar dikit. Ya, sekitar 18 ya. Kemudian warnanya sudah. Kalau buramnya masih kurang bisa ditambahkan tingkat keburamannya. Ya. Jadi bisa diatur di situ ya. Jadi lebih soft. Kemudian kita klik terapkan, jangan lupa. Klik terapkan lagi sampai betul-betul dia clear. Supaya nanti dia nggak kembali lagi. Nah, misalnya ya ini. Ya, ini itu yang kita pakai. Nah, untuk ini
dapat dari mana? Ini itu dapat dari yang tadi, yang bulat-bulat ini, di elemen bulat ini, ya. Saya bentuk sedemikian rupa, warnanya putih, ya. Kemudian saya kasih lagi warnanya tapi hitam, seperti ini. Saya letakkan di pinggir. Nah, nanti ini diunduh tersendiri, ya. Ini diunduh tersendiri. Masukkan dia di sini. Contoh begini, masukkan begini ya. Contoh, saya ada contohnya kalau nggak salah. Nah, kayak ke bawah. Nah, ini unduh sendiri, nanti bagian ini dan ini yang harus dibolongi. Paham ya? Untuk memberi kesan apa? Bola-bola air si ikan tadi. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini pun kita akan edit gambar. Kita kasih bayangan, kasih dia bersinar. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman bisa atur sedemikian rupa. Mau berapa banyak. Ya. Tapi kalau ini kan tidak perlu ya, terlalu banyak dia punya apa? Kesan timbulnya, cukup ukurannya kita kecilkan aja. Klik terapkan. Itu ya, jadi untuk memberikan kesan timbul ini kita harus kasih bayangan. Bayangannya adalah bersinar. Ya, ditata satu-satu seperti tadi saya bilang, itu ada di mana, tanaman ini ada di mana, dan lain sebagainya. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan, oh ya, sudah selesai teman-teman mau kasih lagu juga boleh. Kalau kurang puas mau kasih beberapa slide juga boleh, di copy ya, duplikat halaman. Kemudian diunduh. Ingat unduhnya, unduh halaman berapa? Misalnya 89 dalam bentuk video MP3, karena kita pakai, oh ya, satu lagi lupa saya. Di dalamnya tuh cari akuarium. Video ya. Oke, butuh kesabaran juga. Agak trouble di Canva, tapi kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang bisa dipilih. Nah, seperti ini dimasukkan. Ini ya, teman-teman bisa masukkan gini. Kemudian masukkan dia. Dipaskan. Dipaskan di bagian yang dia bisa kelihatan. Saya gini nih. Dipaskan begini. Letakkan dia di belakang. Ini karena udah ada ini, kita ke depan, majukan lagi. Nah, seperti itu. Paham ya, teman-teman sekalian? Seperti apa? Cari yang bagus banget. Ini juga bagus, ya. Timbul kesannya seperti itu. Cukup dari saya, unduhnya seperti biasa dan bentuk MP3 ya. Halamannya halaman berapa dipilih, selesai kemudian kita unduh. Ya, cukup sekian dari saya. Semangat mengerjakan. Kalau kita semangat, kalau kita menikmati, tentu hasilnya pasti memuaskan insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari saya. Semangat!